사실은 우리 기존에 있던 대표팀 선수들이 너무 먹는 음식이나 운동 트레이닝에 있어서 좀 편한 것을 추구하는 그 경향이 있어서 Shin Tae-yong turunkan semua pemain naturalisasi, Jairo yang mahal dan para pemain oli demi Indonesia lolos dan menang Piala AFF. Di bawah langit merah putih yang berkibar gagah di ujung Stadion Gelora Bung Karno, sebuah keputusan monumental tercipta dari seorang pelatih berdarah Korea Selatan yang telah menjadi tokoh sentral dalam revolusi sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong. Seorang pemimpin karismatik yang tak gentar menghadapi badai, tak ragu menyuarakan kebenaran, dan tak pernah setengah hati dalam mewujudkan mimpi, membawa Garuda terbang tinggi di langit Asia Tenggara. Piala AFF, ajang bergengsi yang selalu menjadi mimpi yang terlalu sering digantung. Setiap edisi selalu membawa asa, namun berakhir dengan lara. Tapi tidak kali ini. Tidak di bawah komando Shin Tae-yong. Tidak dengan armada penuh yang siap menebus sejarah. Dan disinilah titik balik itu dimulai. Shin Tae-yong memutuskan untuk menurunkan seluruh kekuatan terbaiknya, termasuk semua pemain naturalisasi yang telah dipoles dan ditempa untuk satu tujuan mulia, juara. Dari lini belakang yang sekeras baja, tengah yang lentur seperti sutra, hingga lini serang yang setajam pedang samurai, semuanya kini dihuni oleh para pemain dengan darah juang tak kenal lelah. Mereka bukan hanya pemain naturalisasi. Mereka adalah prajurit yang telah memilih merah putih sebagai warna perjuangan mereka. Sebut saja Jairo Riedewald, sang gelandang jangkar yang diboyong dengan harga selangit. Mahal, tentu. Tapi Shin Tae-yong tak peduli. Harga bukan soal jika dibandingkan dengan harga diri bangsa. Jairo adalah kepingan penting dalam formasi revolusioner 4-3-3 ala ST. Di kaki Jairo, bola mengalir seperti arus sungai Mahakam. Tenang tapi mematikan. Ia mendikte permainan dengan elegansi Eropa, namun bermain dengan hati seperti pemuda kampung dari pelosok Nusantara. Di sampingnya ada Sandy Walsh, bek sayap yang bukan hanya kuat bertahan tapi juga selalu naik membantu serangan dengan ketepatan umpan yang bisa membuat lawan kehilangan arah. Sandy adalah simbol dari transisi cepat dan koordinasi taktis, hasil didikan STY yang selalu menuntut totalitas dan disiplin. Mark Klok dan Tom Haye, dua gelandang bertempo tinggi yang membuat lini tengah Indonesia seperti ruang kontrol pusat milik NASA, penuh perhitungan, presisi, dan strategi. Mereka tidak hanya mengontrol ritme, tapi juga menjadi perpanjangan tangan STY di lapangan. Bahkan dalam tekanan, mereka tetap bermain oli, permainan indah yang menipu lawan dan menyenangkan penonton. Ini bukan hanya soal menang. Ini soal bagaimana cara menang dengan gaya. Dan tentu saja, tak lengkap tanpa menyebut Jordi Amat, sang jenderal pertahanan yang kokoh bagaikan karang. Ia bukan sekadar pemain belakang, tetapi tembok kokoh penjaga harga diri bangsa. Lawan boleh datang bergelombang, tapi di hadapan Jordi, semuanya terhempas tanpa sisa. Visi bermainnya tajam, pemahamannya atas permainan lawan luar biasa. Dia bukan pemain biasa, dia adalah pengawal takdir Indonesia. Di lini depan, ada Rafael Struwik dan Shane Patinama yang menyerang dengan kecepatan kilat dan kombinasi mematikan. Satu bergerak seperti angin, satu lagi menusuk seperti badai. Mereka bermain bukan hanya untuk mencetak gol, tapi untuk mengukir sejarah. Tak lupa juga Pratama Arhan, si raja lemparan jauh, yang dalam skema STY bisa saja menjadi senjata rahasia paling mematikan di turnamen. Tentu, publik bertanya, kenapa semua pemain naturalisasi diturunkan? Di mana pemain lokal? Tapi STY punya jawabannya. Ini bukan soal nasional atau naturalisasi. Ini soal siapa yang siap mati demi lambang Garuda di dada. Dan di atas lapangan, semua pemain adalah anak bangsa. Mereka yang memilih Indonesia dengan kesungguhan hati, bukan sekadar dokumen. Shin Tae-yong tahu bahwa sejarah tidak ditulis oleh keraguan. Sejarah ditulis oleh keberanian. Dan dengan keberanian itulah ia menurunkan seluruh kekuatan terbaiknya, pemain-pemain yang bukan hanya hebat secara teknik, tapi juga punya mental juara dan loyalitas yang tak perlu diragukan. Setiap laga di Piala AFF adalah peperangan. Tapi peperangan ini bukan hanya tentang 90 menit. Ini tentang tekad,
tentang air mata para supporter, tentang mimpi anak kecil yang ingin melihat Indonesia berdiri di podium tertinggi. Ini tentang menghapus luka-luka lama dan menulis lembaran baru, lembaran kemenangan. Dan ketika peluit akhir berbunyi di partai final, entah itu melawan Thailand, Vietnam, atau Malaysia, dunia akan melihat bagaimana Shin Tae-yong berhasil mengukir takdir baru untuk Indonesia. Sebuah takdir yang tidak mungkin tercapai tanpa keberanian untuk mengambil keputusan terbesar, menurunkan semua pemain naturalisasi terbaik, termasuk yang paling mahal, paling oli, dan paling siap membawa Indonesia terbang tinggi. Piala AFF bukan lagi mimpi. Di tangan Shin Tae-yong dan pasukan naturalisasi yang setia, itu adalah janji yang sedang ditepati. Shin Tae-yong turunkan semua pemain naturalisasi, gyro yang mahal dan para pemain oli demi Indonesia lolos dan menang Piala AFF. Di bawah langit merah putih yang berkibar gagah di ujung Stadion Gelora Bung Karno, sebuah keputusan monumental tercipta dari seorang pelatih berdarah Korea Selatan yang telah menjadi tokoh sentral dalam revolusi sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong. Seorang pemimpin karismatik yang tak gentar menghadapi badai, tak ragu menyuarakan kebenaran, dan tak pernah setengah hati dalam mewujudkan mimpi, membawa Garuda terbang tinggi di langit Asia Tenggara. Piala AFF, ajang bergengsi yang selalu menjadi mimpi yang terlalu sering digantung. Setiap edisi selalu membawa asa, namun berakhir dengan lara. Tapi tidak kali ini. Tidak di bawah komando Shin Tae-yong. Tidak dengan armada penuh yang siap menebus sejarah. Dan disinilah titik balik itu dimulai. Shin Tae-yong memutuskan untuk menurunkan seluruh kekuatan terbaiknya, termasuk semua pemain naturalisasi yang telah dipoles dan ditempa untuk satu tujuan mulia, juara. Dari lini belakang yang sekeras baja, tengah yang lentur seperti sutra, hingga lini serang yang setajam pedang samurai, semuanya kini dihuni oleh para pemain dengan darah juang tak kenal lelah. Mereka bukan hanya pemain naturalisasi. Mereka adalah prajurit yang telah memilih merah putih sebagai warna perjuangan mereka. Sebut saja Jairo Riedewald, sang gelandang jangkar yang diboyong dengan harga selangit. Mahal? Tentu. Tapi Shin Tae-yong tak peduli. Harga bukan soal jika dibandingkan dengan harga diri bangsa. Jairo adalah kepingan penting dalam formasi revolusioner 4-3-3 ala ST. Di kaki Jairo, bola mengalir seperti arus sungai Mahakam, tenang tapi mematikan. Ia mendikte permainan dengan elegansi Eropa, namun bermain dengan hati seperti pemuda kampung dari pelosok Nusantara. Di sampingnya ada Sandy Walsh, bek sayap yang bukan hanya kuat bertahan tapi juga selalu naik